Setelah kita memperoleh informasi mengenai capital expenditure atau belanja modal, kita masukkan dulu asumsi dan inputnya di sini, lalu skenario, lalu setelah itu baru kita membangun modul terkait capital expenditure. Nah, ini terkait aset tetap, ya penamaannya bisa belanja modal, aset tetap, capital expenditure, atau aset tetap dan belanja modal, ya nggak masalah, itu hanya penamaan, yang penting jelas. Nah, kita akan memasukkan pertama informasi terkait metode depresiasi. Kalau di soal tadi dinyatakan metode depresiasinya garis lurus. Ini ya, garis lurus. Sehingga kita akan masukkan informasi garis lurus. Walaupun ini kita pilih yang garis lurus, cuma sangat mungkin nasabah kita atau mungkin di tempat kerja kita menerapkan metode yang berbeda, dan itu harus bisa juga dibuat modelnya. Tapi untuk ini kan hanya perkenalan, kita terapkan garis lurus. Lalu masa manfaat mesin. Jadi di sini kalau di soal masa manfaat mesin yang sekarang digunakan 12 tahun dan yang baru adalah 20 tahun. Nah, itu kita akan masukkan di sini. Masa manfaat mesin 12, lalu masa manfaat mesin baru 20. Nah, ini kita bisa terapkan inserting text, memasukkan teks, Ctrl 1 sini, custom, dan kita ketik di sini. Karena ini lebih dari 3 karakter, kita tulis tahun. Nah, seperti ini. Nah, ini tetap formatnya kalau kita lihat di formula bar dia berbentuk angka ya. Tapi di sini ada keterangan tanggal, artinya kalau ini kita jumlah, dia tetap bisa menjumlah 32. Dia tetap bisa menjumlah 32. Lalu informasi lain yang akan kita masukkan, masa manfaat bangunan. Kalau kita lihat di soal, masa manfaat bangunan 21 tahun, sedangkan yang bangunan baru 40 tahun, karena nanti dia membangun pabrik. Nah, di sini 21 tahun dan nilai residu bangunan, asumsi belanja modal. Ini kita geser dulu ke bawah. Masa manfaat bangunan baru, nanti yang untuk bangunan baru di sini. Nah, ini 40 tahun. 40 tahun. Dan yang nilai residu bangunan, memang tidak ada keterangan mengenai nilai residu. Cuma kita akan gunakan nilai residu saja. Kalaupun nanti tidak digunakan, ya kita isi nilainya 0, kan gitu. Nilai residunya 0. Walaupun nanti kita tidak gunakan ya, kita tidak gunakan nilai residu ini, kita masukkan 0. Tapi kita akan memasukkan rumus fungsi dengan adanya nilai residu. Nah, ini kita format Alt HVR. Oke. Nah, asumsi belanja modal ini terkait kapan pembelanjaan modal itu dilakukan. Memang di sini juga tidak ada keterangan. Misalkan kita asumsi belanja modalnya di awal tahun, otomatis kan kita akan melakukan depresiasi setahun penuh. Tapi kalau kita pembelanjaan modalnya di tengah tahun, mungkin depresiasinya di tahun waktu kita belanja hanya setengah tahun. Dan ini nanti akan kita pertimbangkan asumsi belanja modal ini. Ini kita rapikan dulu. Nah, seperti ini. Nah, oke, kita rapikan. Nah, seperti ini. Ini angka-angka ini akan kita gunakan nanti. Akan kita gunakan
sebagai dasar waktu kita membangun, fungsi, bangun formula, sehingga ini kita jadikan dia biru ya. Begitu juga nilai residu, nanti kita jadikan biru. Nah, kita akan mulai membangun sekarang skenarionya. Di video berikutnya kita akan membangun skenario terkait, aset tetap ini.